capture-nya. 31 dengan saya, berarti baru 30 orang ya. Ini dari kelas 3C, seharusnya berapa ya? Sambil saya menunggu kalian buka kamera, baru Rafila, Riko, Fatiatul. Yang lainnya belum buka kamera ya. Sri Puji, Revi. Ini saya atur juga akunnya. Ini sebetulnya sudah jadi apa ya, kok enggak terlihat maksimalnya. Ayo silakan. Jadi hilang lagi yang lain ya. Di saya ada Dani, Rahma, oke, Lutfiana, Siva, Kautsar, Rahadian. Iya, ini sambil saya ambil gambar. 3C seharusnya ada berapa ya? Si Vero sudah adakah? Ada Ibu. Seharusnya berapa? Untuk kelas C ada 28 orang Ibu. Kemudian ditambah? Saya kurang tahu Bu, tapi 11 orang yang mengambil polimernya. Jadi ingin bertanya ke kelas D, jumlah keseluruhannya berapa ya? Kelas B memang sebagian ikut kelas A gitu ya, sebagian ikut kelas C. Nah, yang mewakili kelas 3C di sini. Iya, enggak ada 3C-nya kah memang? Tidak ada kertas 3B, sorry, yang mewakili 3B. Jadi ini semuanya 3C. 35 tuh dengan saya. Nanti berapa orang ya? Dengan saya 35, berarti 34. 34 kalau 3C 28. Hanya 6 orang ya memang ya? Sok tolong raise hand yang 3B. Supaya terlacak ya. Ini tuh PAI yang untuk teknik polimer, Bu. PAI untuk teknik polimer. Gimana maksudnya? Polimer. Tadi gimana Veronica? Maaf tadi tuh kurang mengerti. Sebagian ada ikut PAI gitu ya, Vero ya. Izin menjelaskan, jadi untuk yang hari ini tuh kelas B yang tidak mengambil kelas polimer. Untuk yang kelas polimer digabung sama kelas A hari Senin. Udah aku jelasin juga ke PJ-nya ke Besti. Berarti ini ada 6 orang ya. 6 orang. Ya. Oke, maksud saya begini ya. Memang ada kemerdekaan belajar istilahnya ya. Namun tetap kita pertahankan ciri khas politeknik yang memang ketat disiplin gitu ya dalam presensinya. Semoga ini tidak menjadikan kalian istilahnya jadi asal-asalan ya, nanti sayang waktunya dibuang-buang begitu saja, gitu ya. Ya, sehingga nanti memang ada beberapa yang di industri tidak perlu mengambil mata kuliah ini, tetapi langsung ada
UTS-nya gitu kan ya. Namun kalau kalian yang memang tidak ada keperluan di industri dan kalian bisa mengikuti kuliah, ya rasanya sih ikut saja. Sayang ya waktunya. Oke, kita mulai saja ya. Materinya sudah saya bagikan. Materi sudah saya bagikan, berharapnya kemudian nanti akan menolong lebih singkat gitu ya dalam pengajarannya, supaya dalam sekitar waktu 1 jam itu semuanya sudah bisa tercover gitu ya, bisa dipahami, dan itu yang terutama diharapkan menjadi waktu yang bermanfaat gitu ya bagi kalian. Kita sampai ke karakteristik air gitu ya. Karakteristik air itu yang sebelumnya sudah saya berikan juga ke kalian gitu ya untuk sebentar ini sambil saya buka. Untuk kalian pelajari di materi minggu lalu gitu kan ya. Nah, kalau ada pertanyaan dipersilahkan ya sambil kita jalan. Yang jelas bahwa karakteristik air atau dasar-dasar kimia air gitu ya. Dasar-dasar kimia air itu merupakan apa saja gitu ya parameter yang harus diperhatikan pada saat kita mengecek kesesuaian air dengan kebutuhan di industri gitu ya. Kalau kembali ke ini saya buka, kembali ke materi sebelumnya gitu ya, bahwa kalian mempelajari karakteristik sumber air ya. Karakteristik sumber air berarti kan masing-masing mempunyai karakteristik. Nah, sekarang si airnya sendiri gitu ya. Si airnya sendiri itu harus memenuhi parameter tertentu dan kalian bisa memahami apa saja itu. Gitu kan ya. Oke, kalau saya share materinya, kenapa enggak? Oke, ini ya. Ini ada info apa ini? Kenapa ada tertulis cannot share your screen? Sorry, an error has occurred when screen sharing. Kenapa nggak bisa? Kalian sudah lihat apa saya? Tayangan saya? Belum. Belum, Ibu. Belum. Kenapa ya? Vero tadi sudah dikirim, Vero. Kenapa ya? Kok nggak bisa? Nah, ini ya, seharusnya bisa. Semoga bisa kali ini ya. Terlihatkah oleh kalian? Terlihat, Bu. Sudah. Oke ya. Coba ini saya tuh di kameranya tadi on, tapi tetap nggak bisa gitu ya. Oh iya. Don't share your entire screen gitu ya. Jadi ini enggak sih, segini aja. Ya, ini merupakan parameter berikutnya ya. Kalau di awal-awal di materi minggu lalu gitu ya. Kan parameter air gitu ya. Dari mulai padatan, kemudian kita sekarang sampai ke alkalinitas ya. Ada yang mau sharing dulu untuk materi sebelumnya gitu ya. Parameternya apa saja yang perlu diketahui sebelum masuk
ke materi alkalinitas, asiditas gitu ya. Materinya sudah saya berikan ya waktu itu sama Vero. Dan ada pertanyaan pengarahannya sudah. Iya, siapa yang mau? Selain padatan ya, apa lagi yang perlu diketahui? Kesadahan, Bu. Padatan, kesadahan, apalagi? Oksigen terlarut. Oksigen terlarut. Ya, sorry, tadi saya nggak perhatikan siapa tadi barusan yang menjawab. Ini saya harus bagi dua ya, supaya terlihat kaliannya. Kenapa nggak bisa ya? Ya, jadi ada padatan, ada kesadahan, ada oksigen terlarut. Ya, siapa tadi yang menjawab? Vero. Ada kalau kalian perhatikan sebetulnya yang dikatakan Vero, apalagi? Pengotor dalam air. Pengotor dalam air boleh, itu nanti kan yang kita pelajari ya. Selain itu, yang kandungan besi. Dan ada lagi Fatiyatu. Tadi Vero, setelah Vero siapa ya? Revi, Bu. Revi ya, Vero, Revi dengan Fatiyatul. Ada satu lagi yang kaitannya dengan besi apa? Fatiyatul? Besi dan ada yang lain yang bisa menyambung? Oksigen terlarut, bukan, Bu? Oksigen terlarut kan sudah disebutkan tadi ya. Besi ada Kandungan karbon dioksida bisa nggak, Bu? Kautsar apa? Kandungan karbon dioksida. Karbon dioksida tidak secara nyata kandungan CO2 itu nanti kaitannya justru dengan kesadahan, asiditas, alkalinitas gitu ya Kautsar ya. Yang pernah saya bilang sumber air tanah itu mengandung besi dan apa? Satu lagi unsur. Mangan, Bu. Mangan ya. Tadi barusan si Riko sama siapa? Sama Kalaida Fania. Ya. Riko dengan siapa tadi? Siapa? Siti Nurhalimah, Bu. Siti ya, Siti Nurhalimah. Ya. Maaf. Jadi itu parameter-parameter yang kita pelajari di minggu lalu ya. Ada pengarahannya juga kok ya. Nanti kalian bisa kembali ya membacanya secara detail. Nah, sekarang parameter berikutnya adalah asiditas dan alkalinitas atau dibalik ya. Maaf, saya ambil air dulu sebentar ya. Kalian cermati materi yang sudah saya berikan. Kemudian nanti berdasarkan pertanyaan pengarahan bisa langsung kita pakai.
Maaf, rupanya mic saya masih off ya. Saya pikir sudah on tadi. Ya, ada 3 parameter umum di itu cepat-cepatan. HCO3, bikarbonat, karbonat hidroksida. Riko ya. Ada 3 parameter umum. Parameter umum ini bikarbonat, karbonat, hidroksida. Sementara sebetulnya parameter yang lainnya ada apa lagi, Riko? Cek HCO3 dan lain-lain, Bu. Untuk OH mungkin, Bu. Udah ya tadi. Itu tadi ya parameter. Iya, ada karbonat, bikarbonat, borat, sulfida, hidroksida, silikat, ya, fosfat dan amonia, gitu ya. Nah, parameter ini digunakan untuk proses pelunakan, ya, untuk melunakkan kapur soda ini nanti di materi berikutnya, ya. Untuk mengendalikan pelunakan, mengendalikan blow down boiler. Di awal sebetulnya pada saat kuliah awal, saya katakan bahwa blow down boiler, ya. Jadi boiler itu kan menghasilkan uap sehingga lama-lama kan akan banyak motor yang tertinggal boiler itu sehingga nantinya baru dilakukan pelunakan atau blow down itu. Nah, selain itu kalau bicaranya air dingin nanti dipakai untuk memprediksi potensi pembentukan kerak kalsium, gitu ya, untuk air pendingin, gitu ya. Nah, jenis air industri ada 3 buah, masih ingat nggak? Siapa yang masih ingat? Salah satunya kita tidak pelajari itu, tetapi bisa ditambahkan gitu ya. Barusan yang saya sebutkan itu air apa? Ya. Yang mana, Bu? Yang air tanah? Air industri. Oh. Kalau air tanah kan sumber air ya. Air industri ada apa saja? Air pendingin, air umpan boiler. Coba Gina, ya. Air pendingin. Air tadi. pendingin, air proses, air umpan boiler, Bu. Oke ya, 3 itu. Ada satu lagi air domestik, air kebutuhan karyawan di industri. Itu tidak kita cover di materi saat ini ya, di materi pengolahan air industri ini, ya tidak masuk di dalamnya. Oke, sehingga kita lanjut, sebetulnya alkalinitas itu gitu ya, bagaimana mengukurnya? Ini yang pertanyaan berikutnya kan ya, kalian hubungkan dengan slide 4. Nah, gini kan? Cara mengukurnya itu dengan titrasi 2 langkah atau double titration gitu ya. Pakai PP, pakai MO. Kalau PP kalian sudah sangat kenal gitu kan ya. MO rasanya juga yang dari SMK gitu ya, mengenal juga ya untuk MO ini. Jadi ngukurnya pakai double ya, titrasi double, pakai PP dulu sampai pH 8,3, nanti sampai pH 4,3 pakai MO. Nah, maksudnya dihubungkan dengan ini, dengan slide keempat, itu kan yang disebut pH kan 0 sampai 14 ya. pH netral itu 7, ke kiri itu berarti semakin asam, ke kanan semakin basa. Nah, tadi yang disebut double titrasi itu ini. Sampai titik akhir titrasi, harusnya titik ekivalen kan? Sampai 8,3, itu yang mengukur sampai P alkalinity, nanti 4,3 yang pakai methyl orange. Ya. Kan tadi disebutkan oleh Riko,
parameter umumnya kan ini toh, bikarbonat, karbonat, hidroksida. Jadi kalau ngukurnya ya berarti harus ngukur karbonat, bikarbonat, hidroksida. Karena pada saat mengukur sampai dengan pH 8,3 itu hanya mengukur OH- atau hidroksida dengan setengah karbonat, baru setengahnya. Nah, nanti kalau sudah sampai ke pH 4,3 atau titerasi dengan metil orange MO sudah mengukur keseluruhannya hidroksida, karbonat dan bikarbonat. Gitu ya, itu yang penjelasan bagaimana mengukur alkalinitasnya. Nah, kalau yang disebut alkalinitas itu merupakan jumlah anion dalam air untuk menetralisasi ion H+, ya ini ya definisinya. Alkalinitas jumlah anion dalam air yang untuk menetralisasi ion H+. Dia menetralkan ion H+. Nah, kalau asiditas justru adanya ion H+ ini. Ya. Adanya ion H+. Hingga tadi ada yang mengatakan CO2 gimana Bu? Nah, ini masuk ke asiditas. Adanya H+, ya ion H+ dan CO2 inilah yang menyatakan asiditasnya. Kalau alkalinitas kebalikannya, dia menetralkan H+-nya. Kalau asiditas adanya H+, gitu ya. Nah, mengapa kita perlu melihat asiditas alkalinitas itu nanti pengaruhnya gitu, adanya pengaruh pH dan seterusnya. Ya. Kemudian dengan pH gitu kan, pH itu kan asam, ada basa ini ya di slide ini. Kemudian saya juga bagaimana dengan Lambert pH-nya asam gitu ya. Ya, sehingga kalian tinggal melihat ini ya, semakin ke arah atas gitu ya, makin kecil pH-nya kan makin asam tuh ya. Ke bawah menuju 14 ya, sampai 5,6% KOH itu pH-nya 14. Atau 4% NaOH itu 14. Ya. Sehingga kalau kalian perhatikan ada lemon juice. Gitu ya. Itu 2,3. Ada asam asetat gitu ya, asam cuka 3,4 dan seterusnya. Itu ya, itu berikutnya yang nomor 3. Sehingga kalau kita perhatikan berikutnya gitu ya, ini tadi sudah kita bahas. Inilah nanti pengaruhnya alkalinitas asiditas terhadap kelarutan hardness kesadahan. Kalian perhatikan ini tanda ke atas itu kan increasing alkalinity, berarti alkalinitasnya makin naik. Ya, ke atas ini increasing solubility, ya kelarutannya makin naik. Ke bawah kebalikannya ya, kalau ke atas increasing solubility, ke bawah decreasing solubility. Jadi makin larut, ya kebalikannya makin tidak larut, kan gitu ya. Jadi kalau ke atas dan ke bawah panahnya itu menunjukkan yang ke atas makin tinggi, ke bawah makin turun. Kalian perhatikan ini ada tanda panah seperti reaksi reversibel. Ya. Seperti reaksi reversibel. Ya. Itu artinya bahwa dia tidak terpengaruh, ya tidak ada pengaruhnya. Oke, tidak ada pengaruhnya. Jadi kalau
kemudian ditanyakan ya, bagaimana pengaruh alkalinitas ini ya, pengaruhnya terhadap kelarutan gitu ya, kelarutan hardness ya, kelarutan kesadahan. Jadi kalau di sini dikatakan kelarutan hardness gitu ya, akan menurun jika alkalinitas dinaikkan. Kalian perhatikan tanda panah paling kiri kan naik itu. Alkalinitas dinaikkan, kan hardness-nya ini, kelarutan hardness-nya turun. Namun kebalikannya untuk silika akan naik dia. Gitu ya. Dia akan naik. Bagaimana dengan Fe dan Mn? Iron and mangan. Ya, mangans, gitu kan? Pengaruhnya ini apa tandanya? Turun. Jika alkalinitas dinaikkan gitu ya. Jika alkalinitas dinaikkan berarti kelarutan ion dan Fe dan Mn akan turun. Sekarang pertanyaan saya, di sini kan disebut acidity alkalinity ya. Asiditas atau alkalinitas. Kalau alkalinitasnya naik, ini kan ya, tanda panah paling kiri. Kalau alkalinitasnya naik, gitu, pengaruhnya kan seperti ini ya, yang digambar ini. Nah, bagaimana dengan asiditasnya? Ya, kalau gambar berikutnya ini kan pengaruh suhunya gitu ya, itu yang saya tanyakan ke kalian di pertanyaan pengarahan gitu ya. Yang di sini itu justru acidity atau alkalinity. Tadi kan kebalikannya ya, alkalinitas dengan asiditas. Di awal tadi, ya, jumlah anion untuk menetralkan ion H+, alkalinitas. Tetapi kalau jumlah atau konsentrasi H+-nya sendiri itu asiditas malahan, gitu kan? Jadi, kalau kenaikan alkalinity, ya, dinaikkan alkalinitasnya, berarti asiditasnya bagaimana? Turun, Bu. Turun ya, Alifa. Iya, kebalikannya. Gitu ya. Jadi nanti jangan bingung ini kok kenapa ada acidity garis miring alkalinity gitu ya. Karena keduanya memang bisa berkaitan gitu ya. Pada saat alkalinitas tinggi kan dia pH-nya pH tinggi, bukan asam gitu ya. Namun hal yang ingin saya tekankan tuh ini. Kelarutan hardness loh ya, kelarutannya, hati-hati ya. Bukan hardness-nya, bukan kesadahannya. Ya. Bukan kesadahannya loh ya, gitu ya. Jadi kalau di materi sebelumnya kita belajar tentang kesadahan gitu ya. Kesadahan itu kan konsentrasi Ca+, Mg, Ca2+, Mg2+, itu yang mendominasi ya. Yang konsentrasi kation multivalen yang mendominasi Ca2+, Mg2+, kan gitu ya. Nah, ini tuh kesadahannya dipengaruhi oleh alkalinitas, namun kelarutannya, jadi bukan hardness-nya loh ya. Oke. Kelarutan hardness. Ya, kandungan Ca2+, Mg2+, kan kesadahan karbonat itu isinya Ca
Mg bikarbonat, kan gitu ya. Kalau alkalinitas dinaikkan, itu kelarutan hardness-nya akan turun. Ya. Jadi artinya nanti kalau ada pertanyaan ini, bagaimana kalian menjelaskannya? Kalian hubungkan materi minggu lalu dengan materi saat ini. Ya. Jadi ini kita berbicara masalah kelarutannya. Begitu juga silika ya. Kalau nanti kita pelajari lebih lanjut, yang disebut silika itu kalau kerak yang disebabkan oleh CaMg ya bikarbonat Ca2+ Mg2+ itu keraknya kan hanya kerak apa yang tidak begitu keras gitu ya. Kalian membayangkan kesadahan nanti kan jadi scale ya, jadi ada keraknya. Nah, kerak dari Ca2+ Mg2+ bikarbonat itu tidak begitu keras. Namun jika keraknya dari silika, nah ini nanti silika itu keraknya tajam gitu ya. Lebih tajam dari kerak yang disebabkan oleh kesadahan atau CaMg bikarbonat itu. Nah ini alkalinitas naik, kelarutan silika akan meningkat. Makin larut dia gitu ya. Makin larut. Nah, sementara seharusnya silika Fe, Mn gitu kan ya, kesadahan semuanya itu kan harus dihindari gitu ya, dihindari sehingga artinya tabel ini gitu ya, skema yang kalian lihat di layar ini itu perlu perhatikan pada saat industri itu mau menggunakan air keperluan yang paling tinggi misalkan ya untuk penyediaan air umpan boiler. Jadi pengaruh-pengaruhnya dipelajari. Karena semuanya terpengaruh nih, kan sebetulnya yang disebut parameter air kan ada hardness gitu kan ya. Ada FeMN ya. Ada garam-garam ini ya, all sodium salts. Garam-garam sodium ya, garam sodium itu nanti kan kalau bicara padatan itu merupakan padatan terlarut gitu ya. Sehingga semua parameter yang dipelajari di minggu lalu ya dan minggu ini itu harus diperhatikan. Kalau kita sudah melihat skema pengaruh alkalinitas dan asiditas, selanjutnya dilihat pengaruh suhu. Ya. Kalian perhatikan ini, pengaruh suhu. Rupanya yang tanda reversible itu ya, tidak terpengaruh oleh suhu. Ya, kalau tadi silika kan dipengaruhi oleh alkalinitas asiditas gitu ya. Kalau dipengaruhi oleh alkalinitas asiditas si silika itu, nah rupanya oleh suhu dia tidak dipengaruhi. Begitu juga FeMN yang dipengaruhi oleh alkalinitas asiditas di sini suhunya tidak berpengaruh. Ya. Nah, kalau tadi kelarutan hardness gitu naiknya alkalinitas gitu ya. Naiknya alkalinitas itu kelarutan hardness-nya turun ya. Sekarang naiknya suhu. Nah, ini. Alkalinitas ya, naiknya suhu, hardness-nya gitu ya. Hardness-nya justru turun, tetapi ada ini ya, pengecualian, hati-hati. Kelarutan hardness akan menurun jika suhu dinaikkan. Tapi kecuali CaMg sulfat.
ya. Kecuali CaMg sulfat. CaMg sulfat tidak akan turun, ya. Jadi kalau yang disebut hardness, ya kesadahan, kan ada CaMg bikarbonat gitu ya. Ada CaMg sulfat, klorida gitu ya. Nitrat. Nah, sulfatnya ini enggak masuk. Nah, tadi yang saya bilang hati-hati kelarutannya gitu ya. Ini kelarutan dari kesadahan, hardness, dengan adanya suhu akan menurun. Nah, artinya menurun jika suhu dinaikkan akan lebih mudah terbentuk kerak. Ya, lebih mudah terbentuk kerak. Ini hubungannya dengan kesadahan yang di materi minggu lalu ya. Materi minggu lalu kan ada yang disebut kesadahan sementara. Kesadahan sementara itu dengan pemanasan dia akan mengendap. Nah ini, mengendap itu artinya terbentuk kerak. Ya. Namun tidak CaMg sulfat. Ya, gitu ya. Jadi ini diagramnya gitu ya. Kelarutan hardness akan turun jika suhu naik, namun bukan untuk CaMg sulfat. Ya ini saya ulangi berkali-kali ya, sehingga nanti kalau ada UTS misalkan keluar itu kalian sudah saya jelaskan. Gitu ya. Nah sekarang kelarutan garam Na ini ya, all sodium salt, artinya garam-garam sodium, garam-garam A. Jika suhu dinaikkan, dia makin larut. Jadi contohnya ginilah, misalkan kalian melarutkan garam dapur, ya, melarutkan NaCl dapur. Kalian berikan air panas, kan dia akan larut cepat dibandingkan pada saat kalian melarutkan di air dingin. Gitu ya. Pengaruh suhu ya untuk kesadahan ya, untuk kesadahan, untuk tadi sebelumnya pengaruh alkalinitas, untuk parameter lah ya, untuk semua parameter yang ada. Oke, itu menjawab pertanyaan. Konversi satuan. Satuan saya suruh perhatikan di situ ya. Rumus konversinya. Nah, gantian yang dicoba ada yang enggak aktivitas. Ya, silakan siapa? Boleh. Saya Bu. Saudara Hadi dengan Isan ya tadi ya. Rahayu Isan ya. Sok. Ya. Satuan untuk para kualitas air biasanya dinyatakan dari miligram per liter atau ppm per million. Untuk parameter kesadahan dan alkalinitas
tentang ekivalensi ya kimia dasar. Jadi yang diberikan warna hijau gitu ya, gram per ekivalen senyawa B dibagi gram per ekivalen senyawa A. Ya, ini kan rumusnya. Jadi ini contoh nyatanya ya. Nyatakan 117 mg per liter NaCl sebagai miligram per liter CaCO3. Ya. Oke. Jadi miligram per liter NaCl dinyatakan sebagai miligram per liter CaCO3. Ya, Rosa mendengar? Rosa? Pak open mic. Dengar Ibu. Jadi miligram per liter NaCl dinyatakan sebagai miligram per liter CaCO3. Oke. Ya, thank you. Jadi caranya tinggal pakai rumus. Ya. Tinggal pakai rumus. Oke. Jadi 17 mg per liter dikalikan gram per ekivalen B. Gram per ekivalen B. Berarti itu senyawa siapa? Senyawa B itu apa? Tadi kan NaCl dinyatakan nanti ekivalensinya dengan CaCO3. Berarti senyawa B-nya adalah CaCO3. CaCO3. Itu ya. Jadi gram per ekivalensinya CaCO3. Ya. Nah, ekivalensi CaCO3, Ca2+, gitu kan. Itu kan enggak. Jadi angka 2-nya itu dari ekivalensinya CaCO3. Ya. Kan gitu ya. Ini adalah relatif. Ya, C40, C16 kan ya. 100 itu MR-nya CaCO3. Jadi kalau kembali ke atas, gram per ekivalen B gitu kan, berarti gram per ekivalen CaCO3. Jadi MR CaCO3 bagi 2 ya karena Ca2+. Itu bagian atasnya gitu ya. Nah, bagaimana bagian bawahnya? Kan senyawa A-nya NaCl gitu ya. Jadi NaCl ekivalensinya kan 1. Berarti MR NaCl 58,5 dibagi 1. Itu ya. Oke. Sehingga akan ketemu itu. Ya, kalian tolong di gitu kan. Sama ya. 58,5 kali 117. 100 mg per liter NaCl sebagai A. Oke, coba Siva, Mbak Mike, Siva. Hadir Ibu. Yang saya jelaskan tadi 117 ml NaCl itu sama dengan berapa miligram per liter NaCl sebagai CO2? 100 mg per liter NaCl sebagai CO. Paham ya menggunakan rumus sepertinya? Ri, buka
miligram Cl2 CaCl. Ca40, Cl itu 5,5, betul ya? Sorry, ini Pak. Ganggu. Mana tadi? Iya. 20 miligram CaCl2 sehingga saya Ca40 Cl-nya 35,5 gitu. Sebentar ini ya. Ini Cl5,5 betul ya. Cl5,5 so, kalian apakah berarti 20 miligram per liter kali 100 per 2 dibagi mR CaCl2 ekivalennya juga 2 gitu ya. Ya, rumus sama ya, karena CaCl berarti 100 per 2 gram per ekivalen. Di bawahnya 2 berarti MR-nya 35,5 kali 2 tambah 40 ya. 111 dibagi ekivalensinya 2 gitu. Ya, siapa yang sudah dapat? Ibu MR yang Nah, sok gimana tadi? Dapat 18,01 Ibu. Iya, Vero. Riko berapa, Riko? saya 12,90 Bu. 12,9. Si Vero tadi berapa? 18, yang lain dapat berapa? Lui 18,01. Rahma juga 18,01 Bu. 8 Gina juga 18,01 Bu. 18,01 Bu. Iya, Riko yang dapat 12, ya? MR-nya itu yang, maaf teman-teman, MR yang CaCl itu tadi 75,5 atau berapa? 111. Oh, CaCl-nya dikali 2 ya, lupa. Oh iya. CL-nya 2. Aku salah di situ, Bu. Aku salah di situ, Bu. Oke, ya, gitu ya. Salah di MR. Tadi siapa lagi yang jawab 18, Sofian Bu 18,01. Sofian. Sama Jidan Bu. Lutfiana, Rahma, ya. Gina Ibu. Diwa, Gina. Oke, Rosa ya. Sama Jidan Bu, kita satu device. Oke, sama Jidan ya, Sofian. Oke. Ya, jadi mudah ya kalian pakai konversinya ini. Begitu kan ya? Sehingga kalau nanti ada senyawa NaCl, ada senyawa misalkan Fe, ya FeCl ataupun nitrat dan lain-lain itu bisa dibuat seberapa konversinya atau seberapa besarannya sebagai CaCO3. Ya. Mudah kan ya? Oke, tadi Ciriko hanya keliru CaCl2 kan Cl-nya ada 2 gitu ya. Iya Bu, tadi lupa dikali 2 yang CL. Oke, gitu ya. Sama Bu, sama hasilnya. Sip ya. Nah,
Sehingga berikutnya gitu ya, kan saya berikan tugas nanti ya untuk soal yang hitungan ini mudah sih ya, yang hitungan itu. Tetapi kita lihat dulu ya, ini ada sih tabel konversinya langsung gitu ya. Misalkan ini ada aluminium sulfat, aluminium hidroksida, ya seberapa ekuivalensinya tinggal dikalikan gitu ya. CaCO3 ekuivalen ini multiply by berarti tinggal dikalikan. Ya, namun saya tidak, ini hanya penambahan pengetahuan saja. Saya tidak akan menggunakan tabel ini, kalian tinggal ngitung ya kan, justru butuh konversinya. Gitu kan? Termasuk ini unsur misalkan ya. Unsur. Ini kan ada kation gitu ya. Ada kation Al3+, seberapa ekuivalensinya sebagai CaCO3 gitu kan. Bisa ya, tetapi kalian bisa pakai rumus yang konversi ini. Gitu kan. Jadi kita melangkah langsung, ya ini nanti kalian kerjakan berdua-dua. Kelompoknya berbeda dengan kelompok yang lama ya, yang sebelumnya supaya kalian bisa berinteraksi ya dengan teman sekelas ataupun antar kelas gitu ya. Kita ion dulu ya. Kesetimbangan ion. Open mic di sini, kesetimbangan ion itu apa sih gitu. Dani open mic. Hadir, Bu. Sok bacakan ini. Jumlah ekivalen kation harus sama dengan jumlah ekivalen anion. Berarti yang disebut kesetimbangan ion adalah gimana Dani? Berarti jumlah ekivalen kationnya harus sama dengan ekivalen anionnya, Bu. Ya. Ekivalensi loh ya, hati-hati ya. Ekivalensinya. Jadi kalau Ca2+, ekivalensinya kan 2 gitu ya. Na ekivalensinya 1. Ya, dan seterusnya. Nah, kesetimbangan ion ini perlu diperhatikan di air gitu ya, untuk persyaratan air, karena nanti ini yang tanda merah ini, coba kalian perhatikan tanda merahnya dulu. Persen error, ya, artinya bahwa nanti kalian akan membuat project gitu ya. Ini diagram baris ini kation ada anion. Nah, deltanya gitu ya, deltanya dibagi angka terendah lebih dari kurang dari 10% itu disebut airnya layak dipakai. Jadi di dalam air kan ada kation, ada anion. Ada parameter-parameter yang tadi kita sebutkan, termasuk parameter asiditas, alkalinitas. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ya, kalian coba Siti, bantu Ibu Siti, ini hasil analisis laboratorium, dibaca sampai ini dulu coba Siti. Siti bisa open mic. Hadir Ibu. Hasil analisis laboratorium dalam air, kation Ca2+ sama dengan 55 mg per liter, lalu Mg2+ sama dengan 18 mg per liter, lalu Na+ sama dengan 98 mg per liter. Untuk anionnya HCO3- sama dengan 250 mg per liter, SO4 2 negatif sama dengan 60 mg per liter, dan Cl- sama dengan 89 mg per liter. Makasih Siti. Ya, jadi kalian perhatikan nih, Ca-nya ada
12 dan Na+. Anionnya ada bikarbonat, sulfat, klorida. Makanya. Nah, kalian harus hitung ekivalensi kation dengan ekivalensi anion. Yang disebut kesetimbangan ion tadi oleh Dani dibaca kan jumlah ekivalensinya harus sama. Namun kembali nanti diperhatikan yang merah. Asal kurang dari 10% masih oke. Masih dibilang ada kesetimbangan ion. Nah, bagaimana caranya? Ini kalian buat tabel gitu ya. Kationnya kan ada CaMgNa. Ya, anionnya ada bikarbonat, sulfat, klorida. Masing-masing miligram per liternya tuliskan. Gitu kan ya. Miligram per liternya tuliskan. Sekarang kalian buat miligram per mili ekivalen seperti tadi ya. Untuk konversi. Miligramnya kalau senyawa kan pakai mR. Kalau ini kan pakai massa atom ya kalau unsur. Ca kan 40. Ekivalensinya 2. Jadi Mg per M ekivalensi 40 per 2. Sehingga kalian harus M ekivalensi per liternya. Ya, di kolom sebelahnya. Kolom sebelahnya. Miligram ekivalensi per liter. Bagaimana caranya 0,75 itu didapatkan? Siapa yang paham ini? Dari ini Ibu, mg per liter dibagi mg per m ekivalen. Iya, Sopian sekali lagi mg per liter dibagi M per kan sehingga yang lainnya mengikuti M+ akan ketemu 1,48. Na plusnya akan ketemu 4,26. Ya, karena ArNa itu 23. Oke, kan dapat ya? Ini ekivalen per liter dari kation, kalian jumlahkan. 2,75 tambah 148 tambah 426, dapatlah 8,49. Itu ya. Begitu pula halnya dengan anion. Ya, anion. Mg per liternya ada, Mg per M ekivalen. Ya. HCO3 kan O-nya 3 kali 16 kali 3 tambah 12 kan C-nya, H-nya kan 1. Jadi 61 ya. Ekivalensinya kan 1. Jadi M ekivalen per liternya 250 dibagi 61. 4,1. Begitu juga yang lainnya ya, sulfat, klorida. Sulfat kan S. Ya. O. O-nya ekivalensinya kan 2. Ya 96. Gitu ya. S ya. Dalam mili ekivalen per liter tinggal ditambahkan. Jadi anionnya totalnya ada 7,8. Kalian buat ion bar diagram ya. Diagram baloknya. Ini kalian bisa buat begini, totalnya kation kan 498. Jadi persen errornya gitu ya. Persen errornya, Rahma open mic, persen errornya berapa? Rahma dibaca aja ini persen errornya. Persen error 8,49 sampai 7,86. Bukan sampai ya, tapi
Dikurang. Dikurang 7,86 per 7,86. Jadi persen dari kurang dari 10%. Berapa pasnya? Siapa yang sudah ngitung nih? 8,49 dikurang 0,08. 0,08. Berapa persen? Jadi 8%. Ya, jadi 8%. Kalau di bawah berarti hasilnya masih layak. Ya, kan 8% tadi ya. Oke, sampai ini ada pertanyaan. Untuk kesetimbangan ion. Rafila, silakan Rafila. Ibu maaf, sebelumnya saya masih belum paham kenapa batasnya harus 10% ya Bu, kenapa misalnya enggak 8 seperti itu Bu. Terima kasih. Rafila sendiri mau coba jawab dulu. Kira-kiranya apa? Oke, untuk temannya ada yang mau bantu jawab? Kira-kira gitu ya, kira-kira dulu apa? Aku kira-kira Bu nih. Sok. Iko. Mungkin ya, mungkin. Ada kandungan anion untuk produksi ya, bisa di bawah Kamu lagi? Iya. Siapa Bu? Bertanya. Tapi lebih kepada agar tidak korosif aja. Iya. Gitu. Nah, jadi ceritanya ginilah ya. Ada yang lainnya yang mau coba jawab? Thank you, Riko. Ya, Bu. Siapa yang di industri yang lainnya mau sharing? Kira-kira apa? Sama siapa? Topian? Teman kecil. Sama Jidan, Bu. Jidan mau jawab, Jidan? Gantian dong. Belum tahu. Aduh, apa ya kalian ya? Suaranya. Oke, selain yang mau coba jawab, ini hubungannya dengan parameter sebelum. Jadi untuk bahan kan ada Ca2+, Mg2+, kan gitu ya, Rafila ya. Di parameter bahan itu kan harus diperhatikan Ca2+, Mg2+, karena nanti dia bisa berikatan dengan bikarbonat ini ya, ada anionnya kan bikarbonat. Nah, CaM bikarbonat adalah kesadahan ya, bentuk kesadahan sementara. Nah, kesadahan ini kan tidak dikehendaki. Sehingga kalau deltanya masih kurang dari 10%, delta kation anionnya ini, dia masih ditolerir. Tapi kalau tidak kan nanti ya kan bisa mempengaruhi ya. Siapa yang bikarbonat tidak bikarbonat gitu kan ya, itu kan alkalinitas ya. Sementara kan angka-angka dari parameter masing-masing itu dibatasi. Itu ya, Rafila ketangkep ya. Ya, si Riko kalau persennya pihak industri mungkin ketat gitu ya. Kalau secara teoritis itu asal di bawah 10%, gitu ya Riko ya.
Iya Bu, baik. Ya, tapi kemarin itu ya Bu, aku sempat baca yang dari buku itu 10% teoritis. Nah, lalu ada dari pihak industri, Pak Rusman namanya, itu dia untuk kandungan ion ini kalau bisa di bawah 7 gitu, mungkin kebutuhan keluarga. Ya, mungkin lebih ketat ya industrinya. Jadi yang jelas bahwa inilah mengapa kok kita harus menghitung gitu ya. Kok kesetimbangan ion diperhatikan ya. Karena masing-masing kation dan anion ini bisa bereaksi dan menyebabkan apakah itu kesadahan, apakah itu alkalinitas gitu ya. Itu kan semuanya harus diperhatikan, sementara kesadahan, alkalinitas itu kan saling berpengaruh, termasuk dipengaruhi oleh suhu kan gitu ya tadi ya. Oke, gitu ya. Nanti yang di industri juga bisa sharing gitu ya, yang hal-hal terkait ini. Sehingga berikutnya ini soalnya gitu ya, soalnya kalian perhatikan nanti tugas buat ya dikerjakan soal kesadahan dan soal ini kesetimbangan ion. Ya, gampang sih, kalian tinggal menggunakan rumus yang ada. Hingga bagian akhir dari malam kita ini tentang pengotor dalam air. Gitu. Warna, kesadahan, alkalinitas, dan seterusnya. Ini tuh yang diperhatikan adalah dampaknya. Dampaknya apa sih? Sehingga perlu ada pengolahan. Itu ya. Ada pengolahannya. Sekarang coba saya ini lihat di saya. Elisa, coba Elisa. Elisa bisa open mic. Saya sebut tadi Elisa. Bisa open mic, Elisa. Iya, Elisa nggak ada jawaban ya. Coba Hasna. Iya, Bu. Elisa tadi terkendala ya, sudah Hasna. Hasna coba Hasna, dampak di kekeruhan itu apa sehingga perlu pengolahannya pakai apa? Tinggal baca ya Hasna ya. Ya. Pengotoran air yang pertama itu konstituennya itu kekeruhan, dampaknya itu air keruh mengendap di perpipaan dan peralatan proses dan mengganggu proses, sehingga perlu pengolahannya dengan koagulasi, pengendapan, dan filtrasi. Oke. Jadi, perhatikan, pengaruh kekeruhan apa ya? Pastilah airnya jadi keruh. Tapi dia bisa mengendap loh pipaan. Dan peralatan proses bahkan gitu ya. Industri kan pasti tidak ingin hal itu terjadi. Karena akan mengganggu proses. Nah, pengolahannya itu bisa pakai koagulasi, nanti kita pelajari ya koagulasi setelah itu. Setelah ini bisa pengendapan, bisa pakai filtrasi. Seterusnya ya, jika ada alkalinitas misalkan. Ya. Kalau alkalinitas itu tolong baca Ibu ini. Untuk alkalinitas itu dampaknya dapat terjadi pembusaan dan carry over padatan dan CO2 ke steam sebagai sumber korosi aliran kondensat. Lalu alkali tinggi dan timbul kerapuhan pada tube boiler. Jadi harus ada pengolahan dengan lime softening, zeolite softening, dan mineralisasi. Iya. Jadi
ada terjadi pembusaan dan carryover ya, terbawanya padatan dan CO2 ke steam. Ya, ini kan berbahaya. Steam pada sumber korosi. Ya. Nah, selain itu kalau alkalinitas kan menyebabkan alkalinity atau pH tinggi. Jadi boilernya, ya pipa-pipa boilernya, tubnya itu bisa rapuh. Nah, ini kan sangat bahaya ya. Makanya perlu pengolahan. Salah satunya menggunakan lens softening, ini pelunakan ya. Nanti kita juga pelajari itu. Atau pakai zeolit atau pakai demineralisasi. Oke, yang lainnya silahkan dibaca. Termasuk ada nitrat, silika, besi, mangan, oksigen, padatan tersuspensi. Nah, padatan terlarut pun, padatan larut itu bisa di boiler terjadi pembusaan. Ya, kan dia terlarut. Ini yang dipelajari di minggu lalu, ya padatan terlarut. Apalagi padatan tersuspensi, gitu ya. Dilakukan. Oke, sampai di sini. Adakah diskusi yang mau dibagikan, ya, dilakukan sebelum kita akhiri? Oke, saya mengawali dengan apa yang kita pelajari malam ini. Cynthia bisa open mic, Cynthia. Cynthia nggak bisa open mic. Anggi. Anggi gimana, Anggi? Iya, Bu. Apa yang kita pelajari malam ini, Anggi? Tentang karakteristik air di bagian asiditas, terus faktor kesatuan, pengotor dalam air. Ya, asiditas, alkalinitas, kesadahan tadi ya, yang konversinya itu, kesetimbangan ion, kemudian pengotor dalam air. Oke, ada tadi yang mau dibagikan, Riko? Mau tanya Ibu, tadi mengenai alkalinasi lalu asiditasi ya Bu? Itu Alkalinitas, asiditas. Asiditas itu sempat ada kasus di mana di industri pindad ini dia ganti pipa Ibu, karena pipanya masih pakai galvanis yang besi dan mangan itu Bu. Nah, mereka itu kerepotan Bu karena ada yang banyak bocor Bu, karena besi itu sering bertemu dengan air Bu. Nah, lalu kami itu dengan rekan saya Rasid itu bertanya, kira-kira kalau misalkan di industri minyak itu kenapa malah pakainya ini Bu, malah pakainya galvanis, nggak pakai HDPE, kata Riko tuh kan. Nah, terus mereka kurang mengerti. Nah, jadi Riko ingin bertanya ke Ibu itu, kira-kira apakah ada hubungannya Bu tadi yang alkalinitas ya, yang alkalinitas itu dengan pipa galvanis Bu. Jadi apakah jika galvanis ini pipanya ditemukan dengan oil itu jadi semakin kuat gitu minyaknya? Apa sih pipanya jadi tidak berkarat dan lain-lain gitu Bu? Ya. Itu mungkin pertanyaan. Ya, ada yang mau mencoba jawab? Ini sudah hubungannya dengan material ya, Riko ya. Iya Ibu. Ya, karena galvanis sendiri itu seingat saya kan justru dia campuran ya. Bukan. Nah, itu Bu. Dia campuran malah. Justru diupayakan supaya dia lebih kuat.
Cuma ya nanti kalian browsing deh itu. Galvanis itu campurannya apa saja. Ya, sehingga dia justru malah dipakai ya, dilakukan itu. Gitu kalau menurut saya ya. Atau ada yang lain yang mau sekaligus sharing informasi? Ya, justru dia dilapisi gitu loh. Ada tiga komponen kalau nggak salah ya, yang pipa itu. Iya, Ibu. Jadi pertanyaannya berarti kenapa kalau galvanis itu malah sering dipakai di pipa-pipa di industri yang memproduksi minyak gitu, Bu? Jadi Justru bukan itu kan dia memang disengaja gitu ya, dilapisi supaya dia tahan gitu kan ya, tahan korosi ya. Kalau tadi katakan pipa biasa gitu ya, itu kan mudah keropos ya karena korosif kan gitu ya. Korosi itu kalau kalian pelajari di materi sebelumnya, air itu apalagi air tanah gitu ya, mengandung Fe